Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan para jemaah subuh Masjid Jabar Rahmah. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Ini momentum tahunan, dengan rahmat Allah kita diberi 1 bulan untuk, kalau istilah HP itu dicas lagi, di-charging. Kalau HP sehari bisa 2 kali, coba kalau kita di-charge sehari 2 kali tuh paling nggak enak tentunya. Allah memberi kesempatan kita sebulan dalam 1 tahun untuk berpuasa. Saya tidak akan bicara puasa karena itu sudah dibahas oleh para asatidz, para kiai, para ustazah. Puasa itu baik, tentu baik. Puasa itu adalah bukan tradisi, bukan syariat Islam saja, tapi sejak zaman Nabi Adam sampai Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah SAW sudah ini kan, cuma beda polanya saja. Langsung langsung singkat saja, sebelum diwajibkan puasa, Rasulullah tentu dengan sahabatnya hanya mengurangi makan saja. Mengurangi makan, diet lah kalau orang sekarang. Ternyata keberatan juga sahabat. Wah, ini Rasul nggak sanggup nih kalau hanya makannya sedikit. Tahu sendiri orang Arab kan, kalau makan itu 1 kambing hanya 2 orang. Saya nggak ngomong penghibur, karena saya bergaul dengan mereka hampir 4 tahun, jadi tahulah. Jadi ya memang ada tradisi-tradisi Arab yang masih sampai sekarang terjadi, yaitu makannya beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu 1 piring bisa ber4. Kalau mereka 1 ekor ayam 1 orang, 1 kambing bisa 2-3 orang. Kalau umpamanya kebuli ataupun onta guling itu paling juga 10 orang habis. Jadi kalau bertamu dengan mereka kadang-kadang kita nggak enak, Pak. Kita makan sedikit, mereka makannya begitu banyak. Tapi ya sudahlah, itu Allah memberikan maziyah keistimewaan mereka. Mereka makannya kuat tapi hafalannya juga kuat. Kalau orang Indonesia hafalannya kurang kuat, wajar, makannya juga sedikit, Pak. Jadi Allah itu memberi keistimewaan bagi hambanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Saya dikasih tema sama ajengan endang ini yang kadang-kadang saya malas juga ngomongnya. Yaitu judulnya enak Kang Endang, cuma ngomongnya tuh nggak enak kadang-kadang. Yaitu menghargai perbedaan. Saya kadang-kadang ngomong, jangan-jangan saya sendiri kurang menghargai perbedaan. Karena namanya perbedaan itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah merupakan sunnatullah. Nggak usah di masjid ini yang banyak orang, di keluarga sendiri saja kan bisa begitu, Pak ya. Suami istri beda pendapat, anak dengan anak beda pendapat, anak dengan orang tua beda pendapat, anak perempuan dengan ibunya sering beda pendapat. Katanya anak perempuan dengan bapaknya kompak kadang-kadang. Nah, itu adalah sunnatullah. Tidak usah gelisah dengan perbedaan. Tapi kadang-kadang ada orang yang mati kadang-kadang gara-gara nggak tahan melihat perbedaan. Ini yang salah. Perbedaan itu nggak usah cari dalil yang tinggi-tinggi dalam Al-Quran. Akal sehat saja, natural, biasa perbedaan itu.
Yang terpenting adalah bagaimana mengelola perbedaan. Kalau dalam perkuliahan ada istilah mata kuliah apa namanya conflict resolution katanya. Bagaimana memanage konflik. Dan peradaban ini maju sampai sekarang ini karena memang ada konflik. Ini fakta. Kenapa kita bisa maju begini? Karena konflik. Iya kan? Nah biasanya kalau konflik itu tidak bisa ditata dengan baik, terjadi terakhir biasanya perang. Itu kalau tidak bisa memanage konflik. Perang itu adalah jalan terakhir. Bagaimana Islam memanage konflik? Sangat banyak. Bagaimana Rasul mengirim surat, kalau sebelum terakhir perang, kirim surat dulu. Jangan begini Rasul redaksinya, oke kita ganti. Pokoknya jangan sampai, kalau sudah terakhir, sudah diserang, sudah sudah tidak mungkin bertahan, diusir dari kampung halamannya, dihinakan perempuannya, barulah ayo kita perang. Jadi perang itu adalah solusi terakhir. Yang kadang-kadang kalau orang nggak ngerti sejarah Islam, itu jadi solusi pertama. Biasanya orang yang malas mikir, Pak. Biasanya orang yang malas mikir. Udah malas lah mikir capek-capek, kita perang saja lah. Ingat Bung, masuk surga itu banyak jalannya. Thalabul ilmi, man salaka fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang mencari ilmu, dia adalah fi sabilillah sampai dia pulang. Banyak sekali. Karena Islam itu bukan sebuah agama hanya untuk sehari dua hari, maka banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana kita menyelesaikan konflik. Seperti itu kira-kira prinsipnya. Jadi menghargai perbedaan itu, karena ada resolusi konflik maka perlu menghargai perbedaan. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mereka lah orang-orang yang mendengarkan berbagai pandangan, baru ambil yang terbaik. Nah itu prinsip. Itu prinsip. Ya, itu resikonya Kang. Kalau saya ngomong masalah menghormat perbedaan, ya mungkin kadang-kadang suka nggak enak. Tapi nggak apa-apa, nggak enak itu saya telan sendiri juga sama. Karena itu udah pelajaran buat saya sendiri. Saya nggak bisa menang. Wah, karena orang tua, bapak paling pintar di rumah. Enggak. Kita menghadapi generasi milenial yang pergaulannya lebih luas daripada kita. Kita belum tidur, anak kita sudah main HP, main komputer. Jangan-jangan temannya ada di Rusia, temannya ada di Eropa. Kita dengan istri kita udah ngorok. Bagaimana menghadapi milenial ini, itu nggak ada ilmunya Pak. Semuanya kebingungan. Kalau kita tidak menyadari itu, bahwa dunia ini penuh dengan konflik, akhirnya terjadi keributan, terjadi gap generation. Nah, dikasih juga nanti saya judulnya itu Pak RW, apa itu Beyond Muslim Generation. Makin sulit itu saya akhirnya. Ini Pak Kang Endang bikin saya harus baca-baca buku lagi gitu. Ya, itu nggak cukup kultum itu Kang. Itu harus 2 kultum, kultumaini 7 menit kali 2 itu. Ya. Jadi yaitu tadi, bahwa menghargai perbedaan ini, menghindari konflik. Dan Indonesia itu luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Sederhana aja Pak ya. Di kita itu, coba aja Bapak setelah keluar nanti ke kantor, orang yang pakai jilbab dengan orang pakai rok mini bisa jalan bergandengan Pak. Itu jangan dilihat sesuatu yang mungkar. Luar biasa, itu luar biasa suasananya, saling menghormati. Di negara-negara Timur Tengah belum tentu itu Pak. Ada orang pakai rok mini bergandengan dengan orang yang pakai jilbab, itu yang ada bunuh-bunuhan. Kenapa demikian? Itu pertanyaannya. Kenapa demikian? Itu pertanyaan besarnya. Karena kita mempunyai tradisi Islam yang ramah. Islam yang ramah, yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita.
yang diwarisi oleh para kiai-kiai kita. Bagaimana menghormati, bagaimana mereka berdakwah, saling menghormati. Tidak ini, ya itulah macam-macamnya. Nah, saling menghormat dalam kebudayaan kita adalah gudangnya, Pak, luar biasa. Bagi orang yang tahu, ya katakan yang belajar antropologi, nggak pernah gelisah ngelihat perbedaan, Pak. Kalau ilmu wali itu, tasawuf itu senang-senang saja, ya kan? Kadang ada kawan yang saya, apa itu tasawuf? Tasawuf itu yang tidak bisa dilihat oleh fikih. Kalau fikih itu adanya halal, haram, apalagi Kang, mubah, makruh. Kalau tasawuf itu kadang-kadang beyond 5 itu. Nah, karenanya melihat perbedaan itu harus kita tekankan bahwa kalau Allah ingin menjadikan dunia ini satu warna saja, satu bangsa saja, satu etnis saja, jadi masyarakat Betawi semua, Sunda semua, gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Wong Allah itu kuasa kok. Tapi kenapa Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, berpuak-puak kata orang Melayu, bersuku-suku. Untuk apa? Bukan untuk kemudian kita jauhi. Lita'arufu, untuk saling mengenal. Ini prinsip menghormati perbedaan. Karena Allah mewajibkan lita'arufu, untuk saling mengenal. Kalau sudah kenal, hormati perbedaan itu. Gitu kan, Pak? Karena Allah mau menginikan lita'arufu, ketika sudah kenal, hormati perbedaan itu. Biar saling mengenal, kawin. Kalau tidak nikah, biasanya ada asumsi-asumsi. Kalau orang Batak pasti begini nih. Wah, kalau orang Bugis pasti begini nih. Kalau orang Sunda pasti begini nih. Wah, kalau suku itu pasti pelit. Ada kan yang begitu, Pak, di masyarakat kan? Begitu nikah, sampai anak cucu. Saling mengisi. Dalam perkawinan itu, bukan kemudian orang yang satu paham kemudian langgeng, tidak, Pak. Justru jodoh itu kadang-kadang karena perbedaan-perbedaan, saling mengisi. Nah, itulah warna-warni dunia. Tetap dari semua perbedaan-perbedaan itu di mata Allah adalah satu, inna akramakum indallahi atqakum. Berbeda suku, berbeda karakter, berbeda perangai, berbeda pengetahuan, tetapi di mata Allah adalah siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. La'allakum tattaqun. Puasanya bisa bareng-bareng. Buka sahurnya beda-beda. Lebarannya beda-beda. Dengan segala pernik-perniknya. Ujungnya la'allakum tattaqun. Karenanya dalam perbedaan itu bukan kemudian kita tidak punya kesempatan untuk beribadah, tidak. Ini saya baru contoh dalam konteks sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian pengetahuan, lebih-lebih, Pak, apalagi dalam masalah fikih. Ya, namanya fikih. Kalau ilmunya Kang Endang di pesantren al-fiqhu lughatan al-fahmu. Nah, itu Prof Salmiah pasti lebih tahu itu. Fikih itu adalah paham. Paham itu, paham saya dengan Pak Musco mungkin berbeda. Namanya juga sudut pandangnya berbeda. Makanya Allah memberikan ini. Tapi semua itu adalah prinsipnya agama ini adalah untuk kemudahan. Agama ini bukan bikin susah. Agama ini adalah penuh kemudahan, tapi jangan mempermudah. Kan begitu, Pak? Ini prinsip, Pak. Agama itu bikin mudah. Jangan bikin capek lalu bikin tidak ikhlas. Kan seperti itu. Waduh, saya sulit, Pak, kalau harus tamat 1 juz. Ya jangan ikutin ustadz yang begitu. Bisanya saya cuma paling 10 ayat. Monggo silahkan. Yang 1 juz nggak usah merasa paling sudah megang kunci surga. Yang enggak juga. Surga itu luas, Pak.
seperti di jalan tol. Ini harus diyakini seperti itu. Karena agama ini mudah, jangan dipermudah Pak ya. Mudah, nggak bisa ruku, ya bisa pakai kursi. Itu aja sederhana. Sakit harus puasa, wah nggak boleh puasa. Jangan paksakan. Kalau puasa nanti malah makin parah ininya. Ya sudahlah, setengah hari, nanti kalau udah sehat diganti. Sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Ini dalam konteks fikih banyak pandangan-pandangan itu kita harus menghargai selama tentu ada dasarnya. Nah kadang-kadang orang nggak tahan Kang Endang dengan perbedaan itu. Karena tidak tahu ilmunya akhirnya ngecam, merasa diri paling benar. Nah inilah dalam bulan Ramadan ini kita luar biasa Pak. Habis taraweh dikasih kuliah, habis subuh dikasih kuliah, belum Jumatan, nanti sebelum buka dikasih kultum. Kadang-kadang apa nggak kebanyakan itu Kang Endang. Kalau kebanyakan akhirnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, jangan sampai begitu Pak. Harus kita ini sempatkan, kalau boleh saya saran, terutama yang sibuk-sibuk. Kayak Pak Imam, Pak ini yang sibuk-sibuk, baca Quran satu ayat saja Pak, diresapi gitu. Sebenarnya menghela daripada harus 30 juz ini Pak tamat. Kadang-kadang kan waktu Pak ya. Ya. Kalau saya tahadusan bini mah kalau bulan puasa kadang-kadang 5 tafsir saya jajar aja. Menikmati Fatihah saja sampai 1 bulan puasa Pak Jamil nggak selesai itu. Betapa luasnya para ulama-ulama itu menafsir Al-Qur'an dari tafsir Tanwirul Mikbas yang pertama itu Kang Endang sampai Ibnu Katsir sampai Quraisy Shihab. Masya Allah, hanya Fatihah saja mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang pada zaman Rasul, ada yang tabat setelah Rasul, ada waktu zaman Abbasiyah, Muawiyah, ini beyond generation Kang ini. Sampai Hamka menafsiri waladhdallin, ternyata ditambah oleh Hamka. Waladhdallin itu bukan hanya ya apa, dulu kan tafsirnya Yahudi Nasrani ya Kakak ya. Ternyata Hamka itu luar biasa. Di penjara tahun 70-an, waladhdallin itu dia masukkan, termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang ateis, komunis yang tidak percaya kepada Allah. Itu baru itu Kang, nggak ada zaman Rasul itu. Tapi Hamka mumpuni dengan ilmunya, ini relevan. Orang-orang yang tidak disukai Allah, orang-orang yang dolal itu masuk adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Atau sekarang ditambahin lagi boleh. Misalnya apa? Orang-orang sekuler yang tidak menghendaki pemisahan antara agama dan negara. Atau sebenarnya ya mirip-mirip ateis juga sekuler itu. Orang-orang liberal yang menganggap agama itu masalah dalam kehidupan bisa masuk ke dalam seperti itu. Jadi luar biasa. Itu sebenarnya perbedaan yang disitulah luar biasanya tradisi keilmuan Islam. Akhirul kalam al-ikhtilafu ummati kata Rasulullah rahmatun, sebagai rahmah. Rahmah itu ada yang menafsirkan sebagai kemudahan. Silahkan pilih sesuai dengan kadar kemampuannya. Kan begitu kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mewajibkan umat manusia di luar kemampuannya. Tidak bisa ngaji Quran karena memang waktu sibuk. Udah bacain sholawat aja yang banyak Pak. Sambil jogging baca sholawat yang banyak. Itu kan kalau sholawat itu kan paling enak Pak. Didengar tetangga pun nggak apa-apa Pak. Gibah juga didengar tetangga juga nggak apa-apa, dapat pahala. Kalau baca tasbih kan wah itu pengen kedengaran tetangga, kedengaran mertua. Baca sholawat. Makanya kalau ada orang ngamen Pak baca sholawat, ada kan yang ngamen-ngamen itu Pak. Kadang-kadang bingung marahnya, mau marah yang disebut Nabi kita ya sudahlah. Walaupun nggak ngasih duit juga kan. Tapi kan kadang-kadang ada yang subhanallah, alhamdulillah, aduh ya Allah, lagi makan di warung yang tempatnya kurang layak, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, kita nggak usah marah, ya. Tapi begitu dibaca ini sholawat sambil nyanyi kan banyak, terpaksa 5.000 kasihkan, rezeki juga. Jadi ibadah yang boleh riya, boleh itu sholawat Pak, itu luar biasa. Sholawat itu
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedengaran tetangga juga nggak apa-apa. Ya. Kalau yang lainnya mungkin bisa ada masuk iria segala macam. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian, kita saling menghormati, saling menghargai, insya Allah dalam perbedaan itu semuanya, selama kiblatnya satu, selama Qurannya satu, selama nabinya satu, Muhammad SAW, selama Tuhannya satu, insya Allah kita hanya berbeda dari jalan tol nyampe juga ke surga, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan puasa kita selalu diterima segala amal baik kita, selama amal soleh kita, dan selalu diberi kesehatan sehingga kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat, penuh dengan kebahagiaan. Demikian, hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.